Setelah berperang antara batin dan pikirannya, Zaidan memutuskan untuk menggendong gadis mungil ini ke kamar. Ia pikir akan sulit untuk menggendong Aisyah ke atas. Namun kenyataannya Zaidan sudah sampai di depan pintu kamarnya. Lumayan juga bisa untuk olahraga. Gumam Zaidan tersenyum lebar ke arah Aisyah. Namun senyumnya tiba-tiba memudar kala memikirkan sesuatu yang selama ini membuat hati Zaidan bimbang. Zaidan merebahkan tubuh Aisyah di atas kasur dan bukan di sofa. Ia tidak ingin terlalu kasar pada istrinya yang tidak salah apa-apa. Karena ini murni kesalahan abahnya yang menjodohkannya dengan Aisyah. Zaidan memandangi wajah cantik Aisyah. Tentram rasanya saat melihat gadis polos itu sedang terlelap. Garis lengkung yang selama ini hilang perlahan mulai tertarik dari bibir Zaidan, walaupun sangat tipis. Masya Allah tabarakallah. Ternyata kecantikanmu sangat mempesona Aisyah. Maaf karena dari kemarin saya tidak memperhatikanmu dengan baik. Zaidan mulai merasa bersalah karena telah memperlakukan Aisyah dengan kasar. Zaidan membuka jarum yang dipakai Aisyah dan membuka hijab syar'i yang dikenakan oleh Aisyah. Ada apa denganku? Apa aku mulai mencintainya? Gak mungkin. Batin Zaidan kembali berperang dengan pikirannya. Tak ingin terlelap dalam kecantikan Aisyah. Zaidan lebih memilih untuk membaca semua surat-surat yang diberikan oleh sahabat istrinya tadi. Aku izinin aja kali ya. Kasian juga kalau harus di rumah terus. Dia sudah terbiasa aktif dalam kegiatan sukarelawan. Tapi kenapa aku tidak rela membiarkan dia pergi? Mungkin karena semua perhatian dia padaku. Ia mungkin hanya itu aja. Zaidan bermonolog. Dan mengkibas-kibaskan surat tersebut layaknya kipas. Entah mengapa Zaidan merasa gerah padahal AC di kamarnya menyala. Aisyah tergelinding dan hampir terjatuh dari atas kasur. Beruntung tangan Zaidan cepat tanggap menangkap tubuh gadis tersebut. Aisyah mengerjapkan matanya. Ia melihat ada malaikat tampan di depannya yang tak lain adalah Zaidan. Si beruang kutub dan gunung es. Zaidan menarik tangannya setelah tahu bahwa Aisyah sedang menatap wajahnya dan membuat Aisyah meringis kesakitan karena terjatuh dari tangkapan Zaidan. Au, tega banget sih mas. Cebik Aisyah kesal. Kenapa? Gak suka. Zaidan bersikap sangat dingin dan menyebalkan. Membuat Aisyah menghela napas kasar. Siapa yang pindahin aku di sini? Lebih baik aku tidur di sofa atau di lantai karena kalau di kasur keseringan jatuh. Gerutu Aisyah mencoba berdiri. Tapi kakinya masih terasa sakit jika harus menjadi tumpuan tubuhnya. Saya. Kenapa mau protes? Zaidan sebenarnya malas menanggapi gadis mungil itu. Namun hatinya ingin sekali menjahili Aisyah. Aisyah melengos kesal. Ia terus berusaha untuk berdiri dengan memegang dipan kasur. Namun usahanya gagal. Sampai Zaidan harus turun tangan membantu Aisyah untuk duduk di tepi ranjang. Makanya nurut sama suami. Siapa suruh gak nurut? Ucap Zaidan dingin. Udah ngaku jadi suami sekarang mas? Tanya Aisyah yang penasaran. Karena selama 2 hari ini sikap Zaidan mulai berubah. Walaupun sempat kasar. Kalau gak ngaku, terus kamu istri siapa hem? Zaidan meraih kaki Aisyah yang sudah mulai bengkak. Memang tadi sempat diurut oleh David. Tapi kan mereka tidak bisa skinship jadi belum pulih total. Jangan protes. Lihat udah mulai bengkak. Kamu itu dokter tapi tidak tahu merawat diri sendiri. Sambung Zaidan dingin. Aisyah hanya menunduk dan menggigit bibir bawahnya saat Zaidan mulai akan mengurut kakinya yang terkilir. Aduh, hiks, sakit tahu mas, rengek Aisyah seperti anak kecil. Ia menarik tangan Zaidan agar menjauh dari kakinya yang sakit. Zaidan geleng-geleng kepala melihat Aisyah merengek seperti anak kecil. Dasar anak kecil, umpat Zaidan mencubit gemas pipi Aisyah. Au, ringis Aisyah sambil mengelus pipinya yang dicubit Zaidan. Ponsel Aisyah terus berbunyi. Padahal suasana di ruangan ini sedang tentram. Dan Aisyah belum puas memandangi wajah tampan milik Zaidan. Dengan terpaksa Aisyah mengambil ponselnya dan melihat ada notifikasi dari siapa. Duh, mampus gue, bisa-bisanya lupa bayar donasi. Batin Aisyah menepuk jidatnya sendiri. Aisyah berlari kecil menuju kopernya. Seakan kaki yang tadinya sakit, hilang begitu saja. Jangan lari nanti tambah bengkak kakimu. Zaidan mencoba memperingatkan Aisyah untuk tidak berlari. Namun gadis itu tidak menghiraukan peringatan Zaidan. Aisyah mencari kartu debit miliknya di tas dan koper.
karena jam memang belum membereskan pakaiannya dengan benar. Ayolah ketemu. Please. Aisyah terus mencari dengan wajah panik. Ia terus membongkar barang-barangnya. Namun yang dicari tidak ketemu juga. Zaidan hanya menatap istrinya yang seperti terkena serangan panik. Ia merasa heran karena sebagai seorang dokter, mereka harus tetap tenang di kondisi apapun. Itulah yang Zaidan pelajari di tahun pertama kedokteran sebelum ia memilih pindah menjadi pebisnis. Cari apa? Tanya Zaidan tetap dengan wajah datar. Black card. Jawab Aisyah malas. Saat ini ia sedang fokus mencari kartu debit miliknya. Terakhir di mana? Zaidan kembali bertanya dan menghampiri istrinya yang tengah dilanda kebingungan. Kalau aku tahu, gak perlu dicari. Aisyah merasa kesal dengan pertanyaan Zaidan yang tidak berbobot itu. Bukan bantuin, malah bertanya dengan pertanyaan yang tidak penting sama sekali. Aisyah mencoba mengingat di mana terakhir kali ia memegang kartu debit itu. Terakhir aku pakai buat bayar biaya operasi Delia. Terus aku pulang dari rumah sakit langsung ke kamar. Aisyah menggigit jarinya mencoba mengingat kembali di mana terakhir kali ia memegang kartu tersebut. Ah iya, pasti di kamarku. Dengan sigap, Aisyah menekan nomor telepon di ponselnya. Zaidan menatap Aisyah dengan heran. Karena gadis itu mudah sekali panik. Ayolah mas, angkat, ucap Aisyah. Khawatir karena Kevin tidak mengangkat panggilan darinya. Aisyah terus mencoba untuk menghubungi abangnya itu. Sampai percobaan ketiga akhirnya diangkat juga oleh Kevin. Assalamualaikum mas, sapa Aisyah panik. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Kenapa nada bicaramu panik? Tanya Kevin di seberang sana. Mas, tahu Black Card Ice? Aisyah kembali bertanya untuk memastikan dugaannya benar. Bahwa kartu itu berada di rumah abinya. Ia ada di rumah abi. Kenapa dek? Aisyah menghela napas. Ternyata dugaannya benar. Ice harus bayar donasi UNICEF mas. Dan hari ini terakhir pembayaran. Bisa anterin ke rumah Ice mas. Aisyah bertanya dan berharap agar Kevin mau mengantarkan Black Card miliknya. Mas ada temu janji sama pasien dek. Pakai imani aja. Ucap Kevin sambil menyapa beberapa keluarga pasien. Ponsel yang ada imani juga di rumah. Ice bawa ponsel yang untuk chatting aja mas. Ucap Aisyah dengan nada memelas. Ia berharap Kevin merasa iba padanya. Ya udah minta ke Zaidan aja pasti dikasih. Ledek Kevin. Karena ia tahu betul jika menyangkut urusan donasi, Aisyah tidak mau meminta pada siapapun. Gak bisa dong mas. Kan itu tanggung jawab Ice. Masa harus minta ke Mas Zaidan? Mas Kevin jahat. Ice marah sama mas. Ucap Aisyah dengan wajah ditekuk. Zaidan yang melihat hal itu merasa gemas pada Aisyah dan ingin menggigitnya. Ya udah mas sibuk dek. Besok pagi sebelum berangkat kerja mas antar oke. Assalamualaikum jangan ngambek. Goda Kevin dan mematikan sambungan telepon secara sepihak. Zaidan mendekat ke arah Aisyah yang sedang kesal dan bingung. Entah sejak kapan Zaidan mulai gemas dengan gadis itu. Kalau ada apa-apa itu bilang ke suami. Jangan ngadu ke Mas Kevin. Ucap Zaidan datar. Walaupun ia ingin sekali menggigit pipi Aisyah yang sedang kesal. Namun gengsinya terlalu tinggi sampai ia mengurungkan niatnya. Iya, jawab Aisyah singkat. Ia bingung bagaimana membayar uang donasinya. Sini ponselmu. Biar saya yang bayar. Ucap Zaidan meminta ponsel Aisyah agar bisa membayar tagihan donasi istrinya itu. Aisyah ingin menolak. Tapi mau bagaimana lagi jika tidak dibayar sekarang? Maka ia akan dicabut sebagai donatur tetap di organisasi dunia itu dan Aisyah tidak ingin hal itu terjadi. Ini mas. Tapi aku janji bakal ganti uangnya besok. Ucap Aisyah menyerahkan ponselnya. Tidak perlu Aisyah. Kamu istri saya dan sudah kewajiban saya untuk menafkahimu. Jawab Zaidan mengambil ponsel milik Aisyah. Ia tersenyum saat melihat lock screen ponsel Aisyah adalah foto pernikahan mereka. Zaidan tidak langsung membayar donasi istrinya, melainkan membaca informasi tentang diri Aisyah. Nama, Claudia Aisyah Wirata, lahir di Los Angeles, tanggal 6 November tahun 1999, tinggal di Los Angeles, USA selama 20 tahun, kemudian kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di Indonesia. Berkuliah di Medical School UCLA dan melanjutkan penyetaraan di Beverly University. Posisi di organisasi.
sebagai donatur tetap untuk pengobatan kanker pada anak melalui UNICEF. Status pernikahan. Belum menikah. Zaidan terhentak saat membaca status pernikahan Aisyah. Kok belum menikah? Terus saya siapa? Tanya Zaidan merengut kesal. Gak usah ditekuk gitu wajahnya mas. Nanti aku ubah deh kalau ingat. Sekarang cepetan bayar ih. Bukan malah baca informasi pribadi aku. Giliran Aisyah yang kesal. Karena Zaidan membaca semua informasi pribadi dirinya seperti dosen yang akan melakukan sidang pada mahasiswanya. Kan kamu istri saya. Jadi wajar dong saya baca. Mana tahu kamu teroris yang menyamar jadi istri saya. Ucap Zaidan asal. Ia tidak berpikir jika hati Aisyah mudah terluka. Padahal niat Zaidan hanya bercanda. Namun Aisyah menganggap ucapan Zaidan serius. Sehingga gadis itu menitikkan air mata. Kenapa nangis? Ada yang salah dengan kata-kata saya. Zaidan mengerutkan dahinya saat Aisyah menangis. Ia merasa tidak ada yang salah dari kata-katanya. Pikir aja sendiri. Aisyah berjalan dengan terlatih-tatih. Padahal waktu panik tadi kakinya tidak terasa sakit sama sekali. Zaidan peka terhadap situasi di sekitarnya. Karena itu ia tahu mengapa Aisyah menangis. Jangan dianggap serius. Saya hanya bercanda dan ini sudah saya bayar. Ucap Zaidan. Berjalan ke arah Aisyah yang sedang membereskan pakaiannya. Aisyah tidak menghiraukan ucapan Zaidan. Ia sibuk membereskan pakaian dan juga barang-barang miliknya ke dalam koper. Karena ia belum sempat membeli lemari untuk dirinya sendiri. Kenapa ditaruh ke koper lagi? Emang mau pindah? Atau mau selamanya di sana? Zaidan mencerca Aisyah dengan berbagai pertanyaan. Aisyah diam dan menarik tangan lebih tepatnya ke meja Zaidan. Ia mengajak Zaidan untuk melihat bagaimana keadaan lemari yang sudah dipenuhi oleh pakaian Zaidan. Ya udah ayo kita beli lemari lagi. Ucap Zaidan dengan dingin dan bersiap untuk pergi tanpa mendengar persetujuan dari Aisyah. When there's no more hope is left in me, I can see what comes by.